Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Olive Octavia Putri. NIM saya 1810611090. Saya dari Perbandingan Hukum Perdata kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya memilih tema perbandingan hukum perdata tentang adopsi, dan saya akan membahas bagaimana perbedaan atau perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Terdapat 3 sistem hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak, yaitu ketentuan pengangkatan anak menurut hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengangkatan anak menurut hukum adat. Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat ini dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda-beda. Cuma secara umum, prinsip adat dalam pengangkatan anak ini adalah sama. Jadi si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya nanti. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung. Lalu yang membedakan motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak yang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang lebih menekankan motivasinya itu untuk kepentingan terbaik si anak. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam. Sebenarnya, menurut hukum Islam ini tidak ada mengatur mengenai pengangkatan anak. Namun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah memfatwakan tentang adopsi. Isi fatwa tersebut yaitu Islam mengakui keturunan atau nasab yang sah, artinya anak yang lahir dari perkawinan. Jadi, ketika kita mengangkat anak, jangan sampai si anak ini putus hubungan keturunan dengan si ayah atau ibu kandungnya nanti, karena hal ini dapat bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya, salah satunya yaitu Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa saat kita mengangkat anak, itu hanya bertujuan untuk pemeliharaan dan kepentingan anak semata saja, bukan menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung kita. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung. Salah satunya seperti tidak berhak untuk mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama bin atau binti di depan namanya. Anak angkat juga tidak berhak untuk mewarisi terhadap orang tua angkatnya, dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengangkatan anak menurut hukum nasional Indonesia. Ada banyak dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau UU-PA. Lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut hukum nasional Indonesia adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat yang baru. Sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa didasarkan pada upaya perlindungan anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini, saya memilih contoh adopsi di Indonesia dengan adopsi di Malaysia. Bisa kita lihat perbandingannya, mulai dari peraturan yang berlaku, pihak yang dapat mengajukan adopsi, serta bagaimana tata cara untuk pengangkatan anak.
Jadi kesimpulannya, ada 3 sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum perdata barat dengan menggunakan ketentuan KUH Per, sistem hukum adat dengan menggunakan ketentuan hukum adat masing-masing daerah adat, lalu ada sistem hukum Islam dengan menggunakan ketentuan hukum kompilasi hukum Islam, dan ada sistem hukum nasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional yang telah dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama pemerintah. Sekian penjelasan saya tentang perbandingan hukum perdata tentang adopsi dan bagaimana perbedaan atau perbandingan pengangkatan anak menurut sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.